A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Mbah Kakung. Cerita ini ditulis Andina Saputri. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ayo, kalian pamit dulu dengan bule kalian. Baru pamitan dengan Mbah Putri. Perintah Bapak. Terlihat Bapak menguatkan plester yang merekat di box kardus. Kami pun berjalan menuju kamar yang ditempati oleh Bude Ratmi. Kamu duluan, Ci, ucap Mbak Arum begitu tiba di depan pintu kamar. Bani nunggu di luar aja ah, ucap Bani sambil menjauhi pintu kamar. Giliran yang ndak enak aja pasti aku, gerutuku. Terlihat dari jauh Bapak dan Ibu memperhatikan tingkah laku kami. Ayo masuk, nanti Bapak marah, ucap Mbak Arum mendelikan matanya. Dengan sedikit ragu aku mulai membuka pintu kamar. Seiring pintu kamar yang mulai terbuka, terlihat Bude Ratmi sedang terbaring di tempat tidur. Pamit dari sini aja, Ci, Mbak takut, bisik Mbak Arum begitu aku memasuki kamar. Seiring dengan bisikan Mbak Arum, terlihat Bude Ratmi memalingkan pandangannya ke arahku dengan tatapan kosongnya. Mendapati hal tersebut, aku dan Mbak Arum hanya bisa terdiam menatap wajah Bude. Kok malah diam, Toji? Ayo kita pamit, bisik Mbak Arum lagi sambil mencubit tanganku. Terlihat Bude mengembangkan senyumnya sambil menatap kami. Bude Ratmi, Panji mau pamit dulu. Iya Bude, Arum juga mau pamit. Mendengar perkataan pamit dari kami, senyum yang tadi terlihat di wajah Bude kini menghilang berganti dengan sorot mata yang tajam. Lama aku dan Mbak Arum hanya terdiam, tanpa mengerti apa yang harus dilakukan. Hingga akhirnya di saat kami memutuskan untuk meninggalkan kamar, terlihat Bude mengeluarkan suara tawa yang nyaring. Entah hal apa yang melatar belakangi Bude melakukan hal itu. Tapi yang pasti, apa yang telah dilakukan oleh Bude telah membuat aku dan Mbak Arum hanya bisa berdiri terpaku memperhatikan tingkah laku Bude. Ayo Ci, keluar, ajak Mbak Arum membuyarkan keterpakuanku. Mbak Arum menarik tanganku untuk segera keluar dari dalam kamar. Dengan tangan yang agak gemetar, Mbak Arum mulai menutup pintu kamar. Begitu pintu kamar telah tertutup, dengan serentak kami berlari kecil menghampiri Bapak dan Ibu. Ayo kita pamit dengan Mbah Putri, seru Bapak. Di antara langkah kaki yang berjalan menuju ke kamar Mbah Putri, sesekali mataku mencari keberadaan Mbah Kakung di rumah ini. Karena semenjak pagi tadi, aku sama sekali tidak melihatnya. Hingga akhirnya ketika memasuki kamar Mbah Putri, aku hanya melihat keberadaan Mbah Putri yang sedang berbaring di tempat tidur, tanpa ada Mbah Kakung yang menemani. Piung, Damar mau pamit, ucap Bapak sambil mengambil posisi duduk di sisi tempat tidur. Lama Mbah Putri tidak memberikan respon atas ucapan Bapak.
Hingga akhirnya Mbah Putri terlihat menatap Bapak dan mengeluarkan isak tangisnya. "Kamu yakin mau pergi, Mar?" tanya Mbah Putri dengan suara bergetar. "Iya, Biung. Damar harus bisa mandiri. Biung jangan takut. Damar pasti akan sesekali pulang untuk melihat keadaan Biung, Romo serta Mbak Ratmi," ucap Bapak. Kemudian mulai terdengar isak tangis Mbah Putri. "Tidak perlu. Sebaiknya kamu berangkat sekarang." Suara yang hampir menyerupai bentakan itu terdengar tiba-tiba. Terlihat Mbah Kakung sudah berdiri tepat di ambang pintu kamar. Ibu yang mendapati perlakuan Mbah Kakung seperti itu terlihat menundukkan wajahnya. "Kang." Terlihat Mbah Putri bangkit dari posisi tidurnya. Ekspresi wajah yang tertuju pada Mbah Kakung sepertinya menunjukkan keinginan Mbah Putri agar Mbah Kakung menahan emosinya. Terlihat Papa beranjak dari tempat tidur dan berjalan menghampiri Mbah Kakung. "Maaf Romo, Damar mau pamit. Damar mohon doa restunya," ucap Papa sambil berusaha meraih telapak tangan Mbah Kakung, namun ditepis. Mendapat perlakuan itu, Papa hanya bisa terdiam tanpa ada keinginan untuk melawan. "Damar titip Biung dan Mbak Ratmi, Romo. Kalau kamu masih belum menjadi orang sukses, kamu jangan kembali ke rumah ini," jawab Mbah Kakung kemudian berjalan meninggalkan kamar. "Sudah, Mar. Lebih baik kalian segera berangkat. Kasihan Pak Udin sudah lama menunggu kalian," ucap Mbah Putri berusaha mencairkan suasana. Bapak dan Ibu yang masih terpaku menatap kepergian Mbah Kakung kini berjalan menuju Mbah Putri dan berpamitan. Terlihat Mbah Putri memeluk Bapak, Ibu, Mbak Arum dan Bani secara bergantian dalam isak tangisnya. "Panji pamit ya Mbah," ucapku kemudian mencium tangan Mbah Putri. Bisa aku rasakan telapak tangan Mbah Putri yang gemetar membelai rambutku. "Jaga baik-baik istri dan anak-anakmu," pesan Mbah Putri pada Bapak. Dan pesan itu jugalah yang menjadi pesan terakhir Mbah Putri untuk mengantarkan kami meninggalkan rumah. Hampir di sepanjang jalan menuju ke pelabuhan, Bapak dan Ibu lebih banyak diam. Hanya sesekali saja Bapak mencoba mengajak bicara Pak Udin untuk menghilangkan kebosanannya. Sepertinya perjalanan panjang yang akan kami lalui ini akan semakin membosankan tanpa adanya canda tawa dari Bapak dan Ibu. Sesampainya di pelabuhan yang akan menjadi titik penyeberangan kami ke Lampung, Pak Udin akhirnya berpamitan untuk pulang. Hampir 2 jam lamanya kami menaiki kapal laut, hingga akhirnya kami pun tiba di pelabuhan yang berada di Lampung. "Dari sini kita akan naik ke apa, Pak?" tanyaku sambil memperhatikan kesibukan di pelabuhan. Walaupun hari ini sudah beranjak malam, tapi suasana di pelabuhan masih terlihat ramai. "Kalian tunggu di sini," ucap Bapak sambil melangkah ke sebuah telepon umum yang tidak jauh dari tempat kami berdiri. Setelah terlibat pembicaraan beberapa menit, terlihat Bapak mematikan teleponnya dan kembali berjalan menghampiri kami. Tidak berapa lama terlihat Bapak mengedarkan pandangannya seperti sedang mencari seseorang. "Bram," panggil Bapak sambil melampaikan tangannya pada seorang pria yang sepertinya tengah mencari seseorang juga. Begitu mendengar panggilan Bapak, terlihat pria tersebut menghampiri kami. "Akhirnya sampai juga kamu, Mar,"
ucap pria tersebut sambil memeluk bapak. Setelah bapak mengenalkan pria tersebut pada kami, akhirnya kami pun berjalan menuju tempat parkiran mobil. Biar saya saja, Bu. Pria tersebut mengambil box kardus yang ada di tangan ibu. Pak Brahma ini yang sudah mempromosikan bapak. Terang bapak begitu kami menaiki mobil. Rasa lelah yang mulai aku rasakan mengantarkanku untuk tertidur di dalam mobil. Entah sudah berapa lama aku terlelap. Aku merasakan sentuhan tangan ibu yang berusaha membangunkanku. Sudah sampai ya, Bu? Tanyaku dengan rasa kantuk yang masih menggelayuti mata. Terlihat Mbak Arum dan Bani pun juga baru terbangun dari tidurnya. Iya, ayo jangan tidur lagi. Mobil pun mulai berhenti di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar, bahkan bisa dibilang sederhana. Kita tinggal di sini, Bu. Tanya Mbak Arum yang dibalas sanggukan kepala ibu. Terlihat Papa dan Bram mulai mengeluarkan barang-barang bawaan dari dalam mobil, kemudian dibawa masuk ke rumah. Ini kontrakannya, Mar. Walaupun tidak terlalu besar, tapi setidaknya bisa dikatakan nyaman, ucap Pak Brahma sambil menyerahkan kunci kontrakan ke tangan Bapak. Untuk 2 bulan ke depan, kontrakan ini sudah saya bayar. Kamu bisa melanjutkannya kalau sudah gajian, bisik Pak Bram, walaupun terdengar pelan tapi masih bisa untuk kudengar. Begitu mendengar perkataan Pak Bram, terlihat Papa mengucapkan rasa terima kasihnya. Saya pamit dulu biar kalian bisa istirahat. Sampai jumpa di kantor 2 hari ke depan ya, Mar, ucap Pak Bram, lalu berpamitan untuk pulang. Terlihat Papa mengantarkan Pak Bram untuk keluar dari dalam rumah. Alhamdulillah. Sebuah kalimat rasa bersyukur terucap dari mulut ibu. Seiring perkataan itu terlihat Papa memasuki rumah. Iya, alhamdulillah. Walaupun rumahnya kecil, setidaknya sekarang ini kita sudah bisa hidup mandiri, ucap Papa sambil merengkuh bahu ibu. Kita istirahat dulu. Besok saja kita bereskan semuanya, ucap Papa. Kemudian mengambil sebuah tikar yang tersandar di dinding. Sepertinya Pak Bram sudah mempersiapkan tikar tersebut untuk bekal istirahat kami malam ini. Singkat cerita, tanpa terasa, waktu yang terus berjalan telah mengantarkan keluargaku ini mengarungi bahtera kehidupannya di Lampung selama 6 tahun. Roda ekonomi keluarga yang semakin membaik telah mampu mengeluarkan keluargaku ini jadi sebuah sandungan kehidupan yang selama ini menciderai prinsip kemandirian Papa. Ya, kini Bapak telah mampu memberikan keluarga ini sebuah rumah. Walaupun rumah yang telah diberikan oleh Bapak bisa dibilang sederhana, tapi itu jauh lebih baik dibanding harus kembali meneruskan tinggal di rumah kontrakan. Jangan lupa besok kita beli oleh-oleh untuk Romo dan Biung dulu, Pak, ucap ibu begitu mengakhiri sholat di ruang keluarga. Kemudian Bapak menganggukkan kepalanya. Akhirnya kita bisa bertemu dengan Mbah Kong dan Mbah Putri lagi, ungkapku. Rasa gembira terlontar dari mulutku. Iya, Ci. Alhamdulillah ya. Oh iya, kabar Bude Ratmi gimana ya? Jangan-jangan kita sudah punya saudara, Ci, ucap Mbak Arum sambil melipat mukena yang kini telah ditanggalkannya. Iya nih. Ayo, tebak kira-kira cewek apa cowok? Saud Bani ikut merasa antusias dengan rencana kepulangan ini. Perkataan yang terlontar dari mulut ibu, Mbak Arum,
Aku dan Bani adalah sebagai bukti kerinduan kami terhadap orang-orang yang selama ini telah kami tinggalkan. Hampir 6 tahun lamanya Bapak bersikeras untuk membuktikan bahwa dirinya mampu untuk memberikan keluarga ini sebuah arti kemandirian. Walaupun di hati kecil Bapak mungkin timbul sebuah rasa kerinduan terhadap kampung halamannya. Andai saja surat-surat yang Bapak kirimkan mendapat balasan dari Mbah Kung dan Mbah Putri, pasti kita tidak akan bertanya-tanya seperti ini. Gumamku dengan suara pelan. Mungkin ini sudah jalannya. Kita ikuti saja. Sebaiknya kalian istirahat, ucap Bapak seraya bangkit dari duduknya di lantai. Bu, ndak usah diberesin. Biar Panji dan Bani yang membereskan barang-barang untuk dibawa. Ibu istirahat saja. Kasihan dedek bayi yang ada di dalam perut, ucapku sambil mengelus perut ibu yang tampak membesar. Dan sepertinya jika tidak ada hambatan apapun dalam jangka waktu kurang 2 bulan ini, ibu akan segera melahirkan seorang anak yang akan menambah keceriaan di rumah ini. Seperti yang telah direncanakan, keesokan paginya, aku dan Bani segera memasukkan segala yang diperlukan untuk kebutuhan keluargaku selama 1 minggu menginap di rumah Mbak Kakung. Gimana Ci? Ban, sudah siap? Sebentar lagi mobilnya datang, ucap Bapak sambil memasukkan motor yang biasa digunakan untuk bekerja ke dalam rumah. Siap Pak, jawab kami. Hingga akhirnya setelah menunggu hampir 10 menit lamanya, mobil yang sudah disewa Bapak untuk mengantar kami ke pelabuhan tiba di rumah. Hampir di sepanjang perjalanan, perbincangan kami diisi dengan senda gurau dan mengenang kembali saat dulu kami tinggal di rumah Mbah Kakung. Hingga akhirnya tak terasa kapal laut yang kami tumpangi sudah bersandar di pelabuhan. Kini, dengan menggunakan jasa mobil sewaan yang ada di pelabuhan ini, kami pun mulai berangkat menuju ke rumah Mbah Kakung. Akhirnya bisa merasakan udara dingin lagi, ucapku sambil membiarkan kaca jendela mobil tetap terbuka. Gelapnya malam ditambah dengan kabut tipis yang dingin, sedikit membatasi jarak pandanganku untuk menikmati suasana alam di Jawa Tengah. Setelah berjuang menembus gelapnya malam, kini mobil yang kami tumpangi pun akan segera tiba di kediaman Mbah Kakung. Masuk gang itu Pak, ucap Bapak menunjuk pada sebuah gang yang berada pada sisi kanan jalan. Sebuah gang yang hanya cukup dilalui oleh 1 buah mobil. Hari yang sudah beranjak malam, ditambah lagi dengan kabut tipis yang menyebarkan hawa dingin membuat suasana perkampungan ini terlihat sepi. Setelah melalui gang tersebut, mobil pun melewati sebuah warung kecil yang letaknya tidak jauh dari rumah Mbah Kakung. Seorang pria yang tengah membeli sesuatu di warung tersebut menarik perhatian Bapak. Bapak pun segera membuka kaca jendela mobil. Pak Udin, teriak Bapak sambil melambaikan tangannya. Terlihat pria tersebut sedikit terkejut begitu mendengar seseorang memanggilnya. Setelah mengetahui orang yang memanggilnya itu adalah Bapak, pria tersebut menghampiri mobil dengan senyuman yang terlihat mengembang. Setelah wajah pria tersebut terlihat jelas, sudah bisa dipastikan kalau pria tersebut adalah Pak Udin. Ya Allah, Mas Damar, saya sampai pangling liatnya, ucap Pak Udin. Bapak keluar dari dalam mobil dan menyalami Pak Udin. Kalian jalan dulu saja, nanti Bapak menyusul, ucap Bapak sambil menunjukkan rumah Mbah Kakung pada Pak Supir. Dan kini mobil pun mulai berjalan. Singkat cerita, sepi banget Bu.
ucapku begitu hampir sampai di rumah Mbah Kakung. Setelah tiba di depan pagar rumah, aku beranjak keluar dari dalam mobil. Pandangan mataku terpaku pada rumah Mbah Kakung yang terlihat seperti tidak ada orang. "Mas, bantuin," pinta Bani sambil mengeluarkan tas dari dalam mobil. "Iya, sepi banget. Sudah pada tidur kali ya?" Terlihat ibu ikut memperhatikan keadaan rumah. Sesekali tatapan matanya memandang ke arah bapak yang sedang berjalan bersama Pak Udin menuju ke arah kami. Walaupun dari kejauhan, aku bisa melihat ada sesuatu yang serius yang sedang mereka bicarakan. "Bu," tegur bapak begitu sampai. Terlihat Pak Udin membuka pintu pagar rumah, lalu mengajak kami masuk ke halaman. Di antara langkah kakiku memasuki halaman rumah, aku menoleh dan melihat perubahan ekspresi wajah ibu begitu bapak berbicara sesuatu. "Pak Udin, ada apa ya?" tanya Mbak Arum begitu sampai di teras depan rumah. Terlihat bapak dan ibu masih berbicara dengan wajah yang serius. Mendapati pertanyaan tersebut, Pak Udin hanya terdiam. "Pak," tegur Mbak Arum berusaha menegaskan pertanyaannya. Kini pandangannya terlihat menatap wajah Pak Udin. "Saya kurang tahu Mbak Arum," jawab Pak Udin mengalihkan wajahnya dari pandangan Mbak Arum. "Ayo kita masuk," ucap Pak Udin yang aku balas dengan ekspresi heran. "Lah, kok kunci rumah sama Pak Udin? Memangnya Mbah Kakung sama Mbah Putri kemana?" tanya Mbak Arum. Terlihat bapak dan ibu berjalan menghampiri kami. "Kok belum pada masuk? Ayo masuk," ucap bapak dengan suara tenang. Tapi ekspresi wajah dan genangan air mata yang tertahan di kelopak matanya tidak bisa membohongi. Entah mengapa aku merasa yakin kalau ada sesuatu yang telah terjadi. Terlihat Pak Udin membuka pintu rumah. Mendapati pintu yang sudah terbuka, kami bergegas masuk. Begitu memasuki rumah, sama sekali aku tidak melihat keanehan. Semuanya masih terlihat sama saat keluargaku tinggal di rumah ini. Yang membedakan hanya suasananya yang terasa begitu sepi. Bayangan akan sambutan dari Mbah Kakung dan Mbah Putri, serta kelucuan dari anak Bude Ratmi menyambut kedatangan kami, kini sirna begitu saja. "Mbah Kakung dan Mbah Putri kemana, Pak?" tanya Bani sambil menghempaskan tubuhnya di kursi. "Iya nih, anak Bude Ratmi juga ndak kelihatan," sahut Mbak Arum sambil memperhatikan keadaan rumah. "Mas Damar, apa sebaiknya saya pulang saja ya? Sekarang kan sudah ada Mas Damar di rumah ini." Pak Udin menyadarkan bapak dari lamunannya. "Loh, memangnya selama ini Pak Udin tinggal di rumah Mbah Kakung?" tanyaku karena merasa heran dengan perkataan Pak Udin. Pak Udin hanya melirikan mata tanpa menjawab satu kata pun. "Iya, sebaiknya Pak Udin pulang saja. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan kabari saya, Mas," ucap Pak Udin. Kemudian bapak mengantar Pak Udin keluar dari dalam rumah. "Bu, memangnya Mbah Kakung dan Mbah Putri lagi di mana?" tanya Bani pada ibu. Terlihat bapak sudah menutup pintu rumah dan berjalan menghampiri kami tanpa berkata apa-apa. Bapak mengambil tas pakaian yang kami bawa, lalu berjalan menuju kamar yang dulu kami tempati. "Ayo kita istirahat dulu," ucap bapak tanpa menghentikan langkah kakinya menuju kamar.
Untuk sementara kalian tidur di sini dulu, perintah Bapak begitu melihat kami masuk. Sebaiknya kita sholat dulu, Pak, ajak ibu yang dibalas anggukan Bapak. Kemudian mengajak kami untuk ikut sholat berjamaah. Panji nanti aja, Pak, sendiri, ucapku sambil merebahkan tubuh di tempat tidur yang dahulu biasa aku tiduri. Terlihat Papa hanya menggelengkan kepala, kemudian mengajak Mbak Arum dan Bani untuk mengambil air wudhu. 6 tahun lamanya aku berada di Lampung, hingga menimbulkan kerinduan tersendiri akan hawa sejuk dan dingin yang kini aku rasakan. Dalam rasa letih yang mulai menghinggapi tubuh ini tanpa aku sadari, aku mulai memejamkan mata dan tertidur. Ci, bangun sholat dulu. Entah sudah berapa lama aku tertidur, kini suara teguran yang terucap dari mulut Papa membuatku terjaga. Terlihat Papa sedang menutup jendela kamar. Sudah jam berapa, Pak? Tanyaku dengan pandangan yang masih terlihat samar. Terlihat Papa memandang jam yang tergantung di dinding. Jam 12, Ci. Sudah sana, sholat dulu, ucap Papa sambil menaiki tempat tidur. Kini terlihat ibu, Mbak Arum dan Bani sudah terlelap dalam mimpi indahnya. Tanpa menunggu perintah Bapak selanjutnya, aku bangkit dari tempat tidur dan beranjak ke kamar mandi. Sesaat aku terdiam di pintu kamar mandi, mencoba menghilangkan rasa ngantuk yang aku rasakan. Lebih baik aku mandi dulu, gumamku begitu merasakan rasa gatal di tubuh ini. Kemudian beranjak memasuki kamar mandi. Belum sempat aku membuka pakaian, tatapan mataku harus menemui kenyataan bahwa air di bak mandi hanya tersisa sedikit. Mungkin hanya dengan beberapa kali cidukan bak mandi itu akan terlihat kosong. Aduh, terpaksa harus olahraga malam-malam, gerutuku dengan sedikit mengembangkan senyum, lalu berjalan keluar dari dalam kamar mandi menuju sumur yang berada di halaman belakang rumah. Walaupun ada sedikit rasa kesal mendapati bak mandi yang kosong, tapi setidaknya ada sedikit kerinduanku untuk menimba air dari sumur yang selama 6 tahun ini sudah tidak pernah aku lakukan lagi. Begitu keluar dari dalam rumah, hawa dingin yang datang bersama hembusan angin malam seperti menyambut kehadiranku di halaman belakang. Setelah 6 tahun lamanya tidak berada di rumah ini, sebuah pohon kapuk besar masih berdiri setia di halaman belakang. Begitu juga dengan pohon sirsak dan jambu air yang berada tidak jauh dari pohon kapuk besar itu berdiri. Dinginnya, ucapku sambil melangkah menuju ke sumur. Begitu tiba di sumur, sesaat aku kembali terpaku menatap keheningan di halaman belakang. Kenangan masa kecilku menemani ibu mencuci pakaian di sumur ini kini kembali teringat. Tanpa terasa sebuah senyum kecil kini mengembang di wajahku. Begitu kembali mengingat kenangan indah di masa kecil tersebut, aku mulai melepaskan ikatan tali timba pada kayu penyangga sumur. Bismillah, ucapku begitu menurunkan ember dan mengulur tali timba masuk ke dalam sumur. Malam yang sudah semakin larut dan sunyi membuat suara katrol kerekan timba yang sudah berkarat serta suara gemercik yang ditimbulkan dari air di dalam ember yang terjatuh ke permukaan air di dalam sumur begitu jelas terdengar. Aku mulai menarik ember keluar dari dalam sumur dan memasukkan air ke dalam ember besar yang disediakan untuk mengangkat air ke kamar mandi. Hampir 5 timbangan air yang aku lakukan malam ini. Setelah merasa cukup, aku membawa ember besar tersebut ke dalam kamar mandi dan menuangkannya ke dalam bak. Segarnya,
Ucapku begitu merasakan air yang dingin membasahi tubuh ini. Rasa letih dan ngantuk yang sedari tadi aku rasakan, kini seperti lenyap begitu saja berganti dengan rasa segar di tubuh ini. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.